Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar kalian? Semoga masih sehat ya. Oke, hari ini kita sudah sampai di subtema 3 yaitu tentang energi alternatif ya. Apa sih energi alternatif ini? Ya, di sini kita akan pelajari. Oke, kita baca dulu teks di halaman 103. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Oke, nah sekarang kita harus pahami dulu di sini ya, Nak. Karena perkembangan teknologi dan semakin banyak manusia, bahan bakar minyak itu sangat semakin sedikit ya, karena manusia sudah banyak menggunakannya, ya. Padahal bahan bakar minyak itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, tidak selalu ada ya. Maksudnya ketika dia sudah habis, kemungkinan besar kalau mendapatkan lagi itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang kita akan baca dulu ya teks tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Ya, jadi itu adalah sumber energi yang bisa mengganti bahan bakar minyak yang sulit diperbaharui tadi, ya Nak. Nah, jadi kamu lihat di sini ini adalah contoh-contoh dari energi alternatif, ya. Kita lanjut lagi ya. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, di sini ada panel surya ya. Kalau anak-anak ibu perhatikan di lampu jalan ya, bukan lampu lalu lintas ya, tapi lampu jalan di atasnya itu ada seperti ini. Nah, itu listrik yang dia dapat itu dari surya. Maksudnya surya itu adalah sinar matahari ya Nak. Jadi ini adalah alatnya, namanya panel surya ya. Coba nanti anak-anak ibu ketika pergi keluar rumah, anak-anak ibu lihat seperti ini, oh itu panel surya. Nah, itu menggunakan energi matahari ya, dari sinar matahari. Yang kedua yaitu pemanfaatan energi air ya, ini juga digunakan untuk pembangkit listrik ya, tenaga air. Pemanfaatan energi angin ya, dia menggunakan kincir angin untuk mendapatkan listrik, tetapi ini ada alatnya lagi ya Nak, atau yang disebut dengan generator ya. Ada beberapa contoh energi alternatif, ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah ya. Jadi yang namanya sinar matahari ini tidak pernah habis ya Nak. Kemudian air juga ya, dan angin ya. Jadi lebih baik memang menggunakan energi alternatif ya, daripada energi yang lainnya yang lama-kelamaan akan habis. Panas matahari, gerak air dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya ya, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Ini pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Ya, anak-anak ibu tolong dibaca, dipahami lagi ini ya Nak. Oke, nanti ibu tanya suatu hari nanti apa itu energi alternatif, apa contohnya, kemudian apa kelebihan dari energi alternatif ya. Oke. Nah, setelah itu kamu jawab pertanyaan ini. Setelah kamu baca, jawab pertanyaan ini ya. Nah, dan di sini kita lanjut lagi.
Di sini anak-anak ibu akan menghias gambar layang-layang ya, menghias gambar layang-layang berikut, buat sekreatif mungkin. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya, nah di sini ibu akan kasih soal. Ini ada soal sebanyak 6 dan kamu akan tuliskan di sini jawabannya ya. Nah, tetapi sebelumnya ibu akan jelaskan ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai 16.30 ya. Mencari lama waktu itu sudah ibu jelaskan ya. Kita kurangkan selesai kegiatan tersebut dikurang dengan waktu dimulainya kegiatan itu. 16.30 dikurang 15.30. Coba ya. 16.30 dikurang 15.30, 0, 6 dikurang 5, 1 dikurang 1, 0. Berarti ini 1 jam ya, 1 jam lamanya. Tetapi yang dia tanya adalah dalam satuan menit ya, berarti kita harus ganti. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ups, maaf anak-anak ibu. Oke, 60 menit. Yang kedua, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45 ya, berarti kita kurangkan ya. 16.45 dikurang 15.30. 5 dikurang 0, 5, 4 kurang 3, 1, 6 kurang 5 itu 1, 1 kurang 1, 0. Berarti ini 1 jam 15 menit. Loh, masih ada jamnya, Miss. Oke, kita ganti. 1 jam itu 60 menit ya, ditambah ini 15 menit tidak usah lagi diganti karena dia sudah di satuan menit, tambah 15. Berarti hasilnya adalah 75 menit ya. Seperti ini caranya ya. Dan satu lagi, mohon anak-anak ibu membaca di teks pembelajaran 2 ya. Sengaja ibu percepat sedikit ya karena kita agak ketinggalan. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Jadi mohon anak-anak ibu baca teks ini, gerak angin sebagai energi alternatif, kemudian tuliskan 1 paragraf informasi yang kamu dapatkan dari teks berikut ya. Dan yang terakhir tugasnya yaitu menuliskan 5 kewajiban saat bermain. Contoh, kalau kamu bermain di rumah, kamu menggunakan banyak mainan, kewajiban kamu adalah merapikan mainan tersebut setelah digunakan ya. Yang kedua, menjaga mainan supaya tidak cepat rusak ataupun hilang ya. Dan setelah itu tambahannya kamu tuliskan lagi ya nak. Oke, itu saja tugasnya. Selamat belajar dan tetap semangat.